Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai Presiden kedua dan ketiga Indonesia yang terlupakan, Syafruddin Prawirannegara dan Mr. Asaat. Masyarakat umum seringkali beranggapan bahwa Presiden kedua dan ketiga Indonesia adalah Soeharto dan B.J. Habibie. Tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Presiden kedua dan ketiga Indonesia adalah Syafruddin Prawirannegara dan Mr. Asaat. Kedua Presiden Indonesia tersebut seringkali terlupakan dan jarang disebutkan sebagai Presiden kedua dan ketiga Indonesia. Siapa sebenarnya Syafruddin Prawirannegara dan Mr. Asaat? Syafruddin Prawirannegara lahir di Banten pada tanggal 28 Februari 1911. Ia mengenyam pendidikan di Rechthogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1939 dan berhasil meraih gelar Mister in the Rechten, saat ini setara dengan Magister Hukum. Syafruddin Prawirannegara pernah menjabat sebagai Menteri Kemakmuran pada tahun 1948. Syafruddin juga ahli dalam bidang keuangan, sehingga ia pernah menjabat sebagai Gubernur de Java-Sebang pada tahun 1951. Ia juga pernah menjadi pimpinan Partai Masyumi pada tahun 1960. Syafruddin Prawirannegara merupakan orang Indonesia pertama serta satu-satunya yang pernah menjadi Presiden di Java-Sebang. Selain itu, ia juga pernah memegang jabatan Gubernur Bank Indonesia pertama, di mana Bank Indonesia tersebut adalah hasil dari nasionalisasi di Java-Sebang. Adapun Mr. Asaat lahir pada tanggal 18 September 1904 di Sumatera Barat. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Leiden, Belanda. Di sana, ia akhirnya mendapat gelar sarjana hukum. Sekembalinya ke Indonesia, ia menjadi seorang advokat. Ia juga aktif dalam organisasi pergerakan Jong Sumatera Nenbon dan Perhimpunan Indonesia Muda. Pada tahun 1945, Asaat bergabung sebagai anggota Komisi Nasional Pusat Indonesia atau KNIP. 2 tahun setelahnya, ia pun diangkat sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP. Lalu, bagaimana latar belakang dipilihnya Syafruddin Prawirannegara dan Mr. Asaat sebagai Presiden Indonesia? Ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua di Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949, Presiden Soekarno-Hatta sempat mengirimkan telegram yang berbunyi sebagai berikut. Kami, Presiden Republik Indonesia, memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawirannegara, Menteri Kemakmuran RI, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Telegram tersebut tidak sampai ke Bukit Tinggi karena sulitnya sistem komunikasi pada saat itu. Namun ternyata pada saat bersamaan, ketika mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 19 Desember sore, Syafruddin Prawirannegara segera mengambil inisiatif yang senada. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat. Gubernur Sumatera pun menyetujui usul itu, demi menyelamatkan negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya kekosongan kepala pemerintahan yang menjadi syarat internasional
untuk diakui sebagai negara. Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI kemudian dijuluki sebagai penyelamat Republik. Dengan mengambil lokasi di suatu tempat di daerah Sumatera Barat, pemerintahan Republik Indonesia masih tetap eksis meskipun Soekarno-Hatta telah ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Syafruddin Prawira Negara menjadi ketua PDRI dan kabinetnya terdiri dari beberapa orang menteri. Meskipun istilah yang digunakan pada waktu itu adalah ketua, namun kedudukannya setara dengan presiden. Syafruddin menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih 8 bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. Adapun latar belakang Mr. Asaat menjadi Presiden Indonesia tidak terlepas dari dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pembentukan RIS adalah hasil dari konferensi meja bundar di Den Haag pada Agustus 1949. RIS adalah taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia. Namun, RIS juga dijadikan taktik para pemimpin RI agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Perubahan bentuk negara menjadi RIS membuat Indonesia terbagi menjadi 16 negara bagian. Salah satu negara bagian tersebut adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki wilayah di Yogyakarta. Saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan Perdana Menteri dari RIS, sehingga terjadi kekosongan pimpinan untuk pemerintah Republik Indonesia. Menurut konstitusi yang ada, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan dalam memimpin, maka semua tanggung jawab dipegang oleh Ketua BPKNIP. Saat itu, posisi Ketua BPKNIP dijabat oleh Mr. Asaat. Jadi, Mr. Asaat akhirnya ditunjuk sebagai pemangku jabatan pelaksana Presiden Negara Republik Indonesia. Pengembalian jabatan Presiden RI dari Asaat kepada Soekarno terjadi pada tanggal 15 Agustus 1950. Kemudian, mengapa Syafruddin Prawira Negara dan Mr. Asaat masih sering terlupakan? Terlupakannya Syafruddin Prawira Negara dan Mr. Asaat sebagai Presiden Indonesia tidak terlepas dari masa pemerintahan mereka yang relatif singkat serta kondisi negara yang sedang dalam situasi perang. Selain itu, keterlibatan Syafruddin Prawira Negara dan Mr. Asaat dalam PRRI juga menjadi salah satu faktor jarangnya kedua tokoh ini dicatat sebagai Presiden Indonesia. Berawal dari kekecewaan terhadap pemerintah pusat, pada tanggal 15 Februari 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI membentuk Kabinet Tandingan. Nama Syafruddin Prawira Negara muncul sebagai Perdana Menteri atau pemimpin tertinggi. Pada bulan Mei 1961, gerakan yang disebut pemberontakan itu akhirnya ditumpas. Para pemimpinnya ditangkap atau menyerahkan diri. Namun, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengampuni beberapa dari mereka, termasuk Syafruddin Prawira Negara. Sementara itu, Mr. Asaat juga terlibat dalam PRRI. Keterlibatannya dilatar belakangi oleh kekhawatiran melihat arah politik Presiden Soekarno yang seolah condong ke kubu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Asaat tidak setuju dengan arah politik Presiden Soekarno tersebut. Asaat kemudian memutuskan untuk pergi dari Jakarta. Asaat bersama keluarganya menyeberang ke Sumatera, berdiam beberapa hari di Palembang. Dirinya kemudian bergabung dengan PRRI di Sumatera Barat. Jadi, terlepas dari keterlibatan mereka dalam PRRI,
Tidak dapat dipungkiri bahwa Syafruddin Prawira Negara dan Mr. Asaat memiliki jasa besar bagi negara Indonesia. Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara bahkan disebut sebagai penyelamat Republik. Sedangkan Mr. Asaat berjasa menjaga kedaulatan negara dengan menjadi pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia saat Soekarno-Hatta memimpin RIS. Maka sudah sepantasnya kedua tokoh tersebut dicatat sebagai presiden kedua dan ketiga Indonesia. Demikian penjelasan mengenai presiden kedua dan ketiga Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.